Di sebuah desa terpencil yang dikelilingi oleh hutan lebat dan sawah yang membentang luas, hiduplah seorang guru ngaji bernama Pak Mulyadi. Pak Mulyadi bukanlah orang yang kaya, tetapi hatinya kaya akan kebaikan dan ilmu agama. Ia tinggal di sebuah rumah kayu sederhana bersama istrinya, Bu Siti, yang setia menemani perjuangannya. Setiap sore, surau kecil di desa itu dipenuhi oleh suara anak-anak melafalkan ayat-ayat suci. Pak Mulyadi menjadi tulang punggung pendidikan agama bagi mereka. Meski lelah setelah bekerja di ladang pada pagi harinya, ia selalu menyempatkan waktu untuk mengajar. Anak-anak mencintainya bukan hanya karena ilmunya, tetapi juga karena caranya yang sabar dan penuh kasih. Suatu malam, ketika Pak Mulyadi sedang menikmati teh hangat bersama istrinya di beranda rumah, datanglah seorang tamu yang tidak dikenal. Tamu itu adalah seorang lelaki tua dengan wajah keriput yang tampak kelelahan. Matanya yang cekung menatap dalam-dalam ke arah Pak Mulyadi, seakan-akan membawa sebuah pesan penting yang tak bisa ditunda. Dengan suara serak, ia berkata, Pak Guru, saya membutuhkan bantuan Anda." Lelaki tua itu memperkenalkan dirinya sebagai Pak Karno, seorang warga desa tetangga yang tinggal di dekat hutan. Dengan nada memohon, ia meminta Pak Mulyadi untuk mengajar anak-anak di surau tempat tinggalnya. Mereka membutuhkan bimbingan agama, Pak. Selama ini tidak ada guru ngaji yang bersedia datang ke tempat kami, katanya. Pak Mulyadi terdiam sejenak, mencoba memahami situasi. Ia merasa ada sesuatu yang aneh, tetapi tidak ingin langsung menolak. Baginya, menyebarkan ilmu agama adalah tugas mulia yang harus diutamakan. "Baiklah, Pak. Di mana lokasi surau itu?" tanyanya akhirnya. Pak Karno menyebutkan sebuah tempat yang tidak familiar bagi Pak Mulyadi, sebuah surau di pinggir hutan yang jarang dilewati orang. Penjelasan itu membuat Pak Mulyadi sedikit ragu, tetapi senyuman penuh harap dari Pak Karno menghilangkan keraguannya. "Terima kasih, Pak Guru. Saya akan menunggu kehadiran Anda besok malam," ucap lelaki tua itu sebelum pergi, meninggalkan kesan misterius yang sulit dilupakan. Keesokan harinya, Pak Mulyadi mempersiapkan dirinya dengan seksama. Ia mengambil Al-Quran kesayangannya yang sudah lusuh oleh waktu, namun masih menjadi sahabat setianya dalam mengajar. Sebuah lampu petromax yang biasa ia gunakan untuk menerangi surau di malam hari juga ia bawa. Sebelum berangkat, istrinya, Bu Siti, mengingatkannya untuk berhati-hati. "Pak, daerah dekat hutan itu jarang didatangi orang. Jangan sampai tersesat," ujar Bu Siti dengan nada khawatir. Pak Mulyadi hanya tersenyum menenangkan. "Insya Allah, Bu. Saya akan baik-baik saja," jawabnya. Ia pun berangkat ketika matahari mulai condong ke barat. Langit berwarna jingga memayungi perjalanan awalnya, memberikan nuansa damai yang menenangkan hati. Namun, semakin jauh ia melangkah, jalan setapak yang ia lalui semakin jarang terlihat, tertutup oleh dedaunan yang jatuh. Suara burung dan jangkrik mulai terdengar lebih jelas, menambah kesan sunyi di sekelilingnya. Ketika Pak Mulyadi tiba di tepi hutan, suasana berubah drastis. Udara yang tadinya hangat mulai terasa dingin. Angin berhembus perlahan, membawa aroma tanah basah dan dedaunan kering. Kabut tipis mulai turun, menyelimuti pandangannya. Meski demikian, ia terus melangkah dengan keyakinan. Dalam hatinya, ia mengingatkan diri sendiri bahwa niatnya adalah untuk kebaikan. Di tengah perjalanan, ia merasa seperti ada sesuatu yang mengawasinya. Sesekali ia menoleh ke belakang, tetapi tidak menemukan apa-apa selain bayangan pepohonan yang bergerak pelan diterpa angin. Perasaan aneh itu mulai mengganggu pikirannya. Namun, ia tetap melangkah,
meski tubuhnya sedikit gemetar. Setelah beberapa waktu, kabut semakin tebal hingga ia harus menyalakan lampu Petromax untuk melihat jalan di depannya. Cahaya lampu itu berpendar lembut, memberi sedikit rasa aman di tengah kegelapan yang mulai menguasai sekitarnya. Setelah perjalanan yang terasa seperti berjam-jam, Pak Mulyadi akhirnya menemukan sebuah surau kecil di tengah kabut. Bangunan itu tampak tua, dengan dinding dari papan kayu yang sebagian sudah mulai lapuk. Atapnya terbuat dari genting yang ditumbuhi lumut hijau. Anehnya, dari dalam surau itu terdengar suara anak-anak melantunkan ayat-ayat suci. Suara mereka terdengar merdu, tetapi juga menggema dengan cara yang aneh, seolah-olah berasal dari tempat yang jauh. Pak Mulyadi merasa bulu kuduknya berdiri, tetapi ia mencoba menenangkan diri. Dengan langkah pelan, ia mendekati pintu surau dan mengetuknya. Tidak ada yang menjawab, tetapi pintu itu perlahan terbuka dengan sendirinya. Pak Mulyadi melangkah masuk, dan di dalamnya ia melihat beberapa anak duduk rapi di lantai, mengenakan pakaian putih bersih. Wajah mereka terlihat tenang, tetapi ada sesuatu di mata mereka yang membuat Pak Mulyadi merasa tidak nyaman. Ia mencoba tersenyum dan menyapa, "Assalamualaikum." Anak-anak itu menjawab salamnya serempak, tetapi suara mereka terdengar serak dan sedikit menggema, seolah berasal dari ruang yang lebih besar dari surau itu sendiri. Meski hatinya diliputi rasa aneh, Pak Mulyadi tetap melanjutkan niatnya untuk mengajar. Baginya, tugas ini adalah amanah yang harus ia jalankan, apapun yang terjadi. Pak Mulyadi mencoba memulai pengajaran dengan membaca doa bersama. Tangannya sedikit gemetar saat mengangkat Al-Quran dari dalam tasnya, tetapi ia berusaha menyembunyikan kegelisahannya. Anak-anak itu mengikuti bacaan doanya dengan suara pelan, tetapi gema yang aneh masih terdengar mengisi ruangan. Setelah selesai berdoa, Pak Mulyadi memandang mereka satu persatu. Wajah mereka tampak terlalu pucat, seperti tidak pernah terkena sinar matahari. Mata mereka, meskipun tampak tenang, menyiratkan sesuatu yang sulit dipahami, mungkin kesedihan, atau justru sesuatu yang lebih gelap. Pak Mulyadi mencoba menenangkan dirinya dengan berpikir bahwa ini hanyalah rasa lelah akibat perjalanan jauh. Ia mulai mengajarkan surat Al-Fatihah, meminta anak-anak itu mengulang setiap ayat setelahnya. Namun, suara mereka terdengar begitu seragam, tanpa ada perbedaan nada atau intonasi, seolah-olah mereka adalah satu suara yang keluar dari tubuh yang berbeda. Ketika pelajaran berlangsung, tiba-tiba angin kencang berhembus dari celah-celah dinding kayu surau. Lampu Petromax yang tergantung di sudut ruangan bergoyang-goyang, membuat bayangan di dinding menari dengan cara yang aneh. Pak Mulyadi berhenti sejenak, menatap ke arah pintu yang sedikit terbuka karena hembusan angin. Di luar, kabut semakin tebal hingga hampir tidak terlihat apa-apa selain putihnya kabut. Salah satu anak tiba-tiba bertanya dengan suara yang datar, Pak Guru, apakah Anda tidak takut?" Pertanyaan itu membuat Pak Mulyadi terkejut. Ia menoleh ke arah anak itu, mencoba tersenyum. "Tidak, Nak. Mengapa saya harus takut? Kita di sini untuk belajar tentang Allah, dan Allah selalu melindungi kita," jawabnya. Anak itu tidak berkata apa-apa lagi, tetapi matanya yang tajam terus menatap Pak Mulyadi, membuat suasana semakin tidak nyaman. Beberapa saat kemudian, suara langkah kaki terdengar dari luar surau. Langkah itu berat dan terdengar seperti seseorang yang memakai sepatu besar yang basah. Pak Mulyadi menghentikan pelajarannya, menoleh ke arah pintu. "Siapa di luar?" tanyanya dengan suara yang sedikit bergetar. Tidak ada jawaban. Anak-anak di dalam surau tampak tenang, seolah tidak mendengar apa-apa.
Pak Mulyadi merasa bingung. Ia bangkit dari tempat duduknya dan berjalan perlahan ke arah pintu. Dengan hati-hati, ia membuka pintu lebih lebar, berharap menemukan seseorang di luar. Namun, yang ia lihat hanyalah kabut tebal yang berputar-putar seperti ombak di udara. Tidak ada siapa-siapa. Ia menutup pintu kembali, tetapi perasaan aneh itu tidak hilang. Ia merasa seperti ada sesuatu yang mengawasinya dari balik kabut. Ketika ia kembali ke tempat duduknya, Pak Mulyadi menyadari sesuatu yang membuat jantungnya berdegup kencang. Jumlah anak-anak di dalam surau bertambah. Sebelumnya, ia menghitung ada 5 anak yang duduk rapi di lantai. Sekarang ada 7. 2 anak tambahan itu duduk di barisan belakang, dengan wajah yang hampir tidak terlihat karena tertunduk. Pak Mulyadi mencoba tetap tenang. "Anak-anak, siapa nama kalian?" tanyanya, mencoba mengalihkan perasaan cemasnya. Anak-anak di depan menjawab seperti biasa, tetapi 2 anak di belakang tidak mengangkat kepala mereka. Mereka diam, tidak bergerak sedikit pun. Pak Mulyadi merasa bulu kuduknya berdiri lagi. Ia mencoba mengabaikan perasaan itu dan melanjutkan pelajaran. Namun, dalam hatinya, ia mulai bertanya-tanya siapa sebenarnya anak-anak ini. Suasana di dalam surau semakin berat. Angin kencang kembali berhembus, kali ini disertai suara gemerisik daun yang terdengar seperti bisikan. Pak Mulyadi mencoba fokus, tetapi matanya terus melirik ke arah 2 anak di belakang. Ketika akhirnya ia memberanikan diri untuk mendekati mereka, tiba-tiba salah satu anak itu mengangkat kepalanya. Wajahnya pucat, dengan mata yang sepenuhnya hitam tanpa bola mata. Ia menatap langsung ke arah Pak Mulyadi dan tersenyum tipis. Senyum itu dingin, tanpa ekspresi lain selain kengerian yang menyertainya. Pak Mulyadi mundur beberapa langkah, merasa tubuhnya mulai gemetar hebat. Anak itu berbicara dengan suara yang terdengar seperti berasal dari kedalaman bumi. Pak Guru, Anda tidak seharusnya berada di sini." Pak Mulyadi tertegun. Kalimat itu menusuknya, membuat bulu kuduknya berdiri. Anak-anak lain tetap duduk diam, seolah-olah mereka tidak mendengar apapun. Hanya anak yang wajahnya pucat dan bermata hitam itu yang menatapnya tajam. Dengan gemetar, Pak Mulyadi mencoba membaca ayat suci Al-Quran yang diingatnya. Namun, lidahnya terasa keluh, dan suara yang keluar dari mulutnya terdengar pelan serta terbata-bata. Sementara itu, anak tersebut perlahan berdiri, gerakannya kaku namun penuh tekanan, seperti seseorang yang tidak terbiasa menggunakan tubuhnya. "Pak Guru," ucap anak itu lagi dengan nada berat dan berlapis, "mengapa Anda datang ke tempat ini? Apakah Anda yakin tempat ini adalah surau biasa?" Kalimat itu membuat udara di ruangan terasa semakin berat. Pak Mulyadi mencoba mengumpulkan keberanian, "Saya datang karena ingin mengajar, Nak. Ini amanah." Anak itu tertawa kecil. Suara tawanya tidak wajar, seolah berasal dari 2 orang sekaligus. Sementara itu, kabut di luar semakin tebal, dan angin dingin terus masuk melalui celah-celah surau, membawa aroma busuk seperti tanah basah yang membusuk. Pak Mulyadi mulai menyadari bahwa tempat ini bukanlah surau biasa. Anak-anak yang ia ajar selama ini, entah siapa mereka sebenarnya. Ia berusaha menenangkan dirinya dengan membaca ayat kursi dalam hati, tetapi keanehan semakin bertambah. Anak-anak lain yang sejak tadi diam mulai menoleh ke arahnya dengan gerakan yang seragam. Kepala mereka berputar dengan perlahan namun kaku. Mata mereka tampak kosong, tetapi bibir mereka menyeringai tipis, seolah-olah mengejek keberadaan Pak Mulyadi. Tiba-tiba, lampu petromax di sudut ruangan padam, membuat suasana di dalam surau menjadi gelap gulita. Pak Mulyadi mencoba menghidupkannya kembali,
tetapi tangannya terasa gemetar dan sulit bergerak. Dalam kegelapan itu, ia mendengar suara langkah kaki mendekat, berat dan berirama seperti seseorang yang memakai sepatu besi. Langkah itu berhenti tepat di hadapannya. Dalam gelap, Pak Mulyadi merasa sesuatu menghembuskan napas dingin di wajahnya. "Pak Guru," suara itu kembali berbicara, kali ini jauh lebih dekat. Anda adalah tamu yang tidak diundang di tempat ini. Pergilah sebelum semuanya terlambat." Pak Mulyadi berusaha mengatur napasnya, mencoba tetap tenang meski rasa takut menguasainya. "Siapa kalian? Dan apa sebenarnya tempat ini?" tanyanya dengan suara yang bergetar. Dalam sekejap, lampu Petromax menyala kembali, tetapi cahayanya redup dan berwarna kekuningan. Pak Mulyadi melihat anak-anak itu kini berdiri, membentuk lingkaran di sekelilingnya. Mata mereka semuanya berubah menjadi hitam pekat, dan senyuman menyeramkan terpampang di wajah mereka. "Pak Guru, kami sudah lama menunggu seseorang seperti Anda," ucap salah satu anak. Kali ini suaranya terdengar seperti gabungan dari banyak suara, laki-laki, perempuan, tua, dan muda. "Kami ingin belajar, tetapi bukan hanya tentang agama. Kami ingin Anda tinggal bersama kami selamanya." Pak Mulyadi mundur beberapa langkah, hatinya dipenuhi doa-doa untuk memohon perlindungan. Namun, tubuhnya terasa lemah, seperti ada kekuatan yang menahannya untuk bergerak lebih jauh. Di tengah situasi yang mencekam itu, pintu surau terbuka dengan keras, dan suara azan subuh terdengar dari kejauhan. Suara itu menggema, membawa getaran yang perlahan membuat kabut di luar surau menghilang. Anak-anak itu perlahan-lahan menundukkan kepala mereka, dan mata hitam mereka kembali normal. Mereka mulai menghilang satu persatu, seperti bayangan yang memudar dalam cahaya. Pak Mulyadi jatuh terduduk, tubuhnya gemetar hebat. Ketika ia berusaha berdiri, ia melihat bahwa surau itu sudah kosong dan tampak lebih tua serta rapuh dibandingkan sebelumnya. Tidak ada jejak anak-anak yang tadi bersamanya. Hanya Al-Quran di tangannya yang terasa hangat, seolah-olah memberikan kekuatan untuk terus melangkah keluar dari tempat itu. Dengan tubuh yang masih gemetar, Pak Mulyadi memaksakan dirinya untuk keluar dari surau. Udara pagi terasa menusuk kulit, dingin tetapi menyegarkan. Di luar, kabut mulai perlahan terangkat, membuka pandangan ke arah jalan setapak yang ia lewati semalam. Ia menatap sekeliling, memastikan dirinya tidak salah lihat. Surau itu kini tampak lebih menyeramkan, seperti bangunan yang sudah lama ditinggalkan. Atap gentingnya tampak rusak, dan lumut hijau gelap menjalar di sepanjang dinding kayu yang lapuk. Ia tidak bisa memahami apa yang baru saja terjadi. Pikiran-pikiran tentang anak-anak dan suara aneh di dalam surau itu terus mengganggu benaknya. Namun, panggilan azan yang terus menggema dari kejauhan memberi sedikit ketenangan di hatinya. Pak Mulyadi menyeka keringat di dahinya, berdoa dalam hati agar bisa kembali ke rumah dengan selamat. Ketika melangkah menjauh, langkah kakinya terasa berat, seolah ada sesuatu yang mencoba menahannya. Ia memutuskan untuk tidak menoleh ke belakang, mengikuti ajaran yang selalu ia yakini. Jangan pernah memberi perhatian pada sesuatu yang tidak terlihat jelas. "Ya Allah, lindungi hamba MU," bisiknya berulang-ulang sambil melangkah lebih cepat. Dalam perjalanan pulang, ia menyadari bahwa suasana hutan terasa berbeda. Pohon-pohon yang ia lewati tampak lebih tinggi dan lebih gelap dibandingkan semalam. Suara burung-burung pagi yang biasanya riuh juga tidak terdengar. Satu-satunya suara yang menemani langkahnya adalah gemerisik daun di bawah kakinya. Meski demikian, ia tetap berjalan dengan keyakinan, mengandalkan insting dan doa untuk menemukan jalan keluar dari hutan ini. Setelah beberapa waktu berjalan,
Pak Mulyadi melihat secercah cahaya dari kejauhan. Ia merasa lega, yakin bahwa itu adalah sinar matahari yang menandakan bahwa ia semakin dekat dengan desa. Namun, semakin ia mendekat, cahaya itu tampak berbeda. Bukannya terang keemasan seperti sinar matahari, cahaya itu berwarna putih pucat, berpendar di antara pepohonan. Apalagi ini, gumamnya dengan suara lirih. Pak Mulyadi menghentikan langkahnya, mencoba menenangkan diri. Cahaya itu bergerak pelan, mendekatinya. Dalam hati, ia membaca ayat-ayat Al-Quran untuk melindungi dirinya. Ketika cahaya itu semakin dekat, ia melihat bahwa sumbernya adalah sosok perempuan berkerudung putih dengan wajah yang sulit dilihat. Sosok itu melayang di udara, diam tanpa bergerak. Sosok itu berhenti beberapa meter di depannya, masih memancarkan cahaya yang menyilaukan. "Pak Guru," ucapnya dengan suara lembut tetapi menggema, Anda telah memenuhi undangan kami. Jangan takut, Anda telah menyelesaikan tugas Anda." Pak Mulyadi tidak bisa berkata-kata. Bibirnya keluh, dan tubuhnya gemetar lebih hebat dari sebelumnya. Sosok itu melanjutkan, anak-anak itu membutuhkan doa dan bimbingan. Mereka bukan lagi milik dunia ini, tetapi jiwa mereka masih terikat oleh masa lalu. Surau itu adalah tempat terakhir mereka belajar sebelum semuanya berakhir. Kehadiran Anda membantu mereka menemukan ketenangan. Suara sosok itu mulai meredup, dan perlahan-lahan cahaya yang menyelimutinya memudar. Pak Mulyadi hanya bisa berdoa agar ini semua segera berakhir. Ketika sosok itu menghilang, Pak Mulyadi merasa tubuhnya menjadi lebih ringan. Jalan di depannya kini tampak lebih jelas, dan suara-suara kehidupan mulai terdengar, seperti ayam berkokok dan derit kayu dari rumah-rumah penduduk. Ia mempercepat langkahnya, dan tak lama kemudian, ia tiba di tepi hutan. Cahaya matahari pagi akhirnya menyambutnya, membawa kehangatan yang ia rindukan. Saat memasuki desanya, beberapa tetangga yang sedang beraktivitas pagi menatapnya dengan bingung. "Pak Guru, dari mana semalam?" "Kami mencarimu karena biasanya tidak pernah pulang larut," tanya salah satu dari mereka. Pak Mulyadi hanya tersenyum lemah, tidak ingin menceritakan apa yang baru saja dialaminya. Ia tahu, kisah ini akan sulit dipercaya. Dalam hatinya, ia berjanji untuk selalu mendoakan anak-anak di surau gaib itu, berharap jiwa mereka benar-benar telah menemukan kedamaian. Setelah tiba di rumah, Pak Mulyadi disambut oleh Bu Siti yang terlihat sangat khawatir. "Pak, kemana saja semalam?" "Saya tidak bisa tidur memikirkanmu," katanya sambil memegang tangan suaminya dengan erat. Pak Mulyadi duduk perlahan di bangku kayu di beranda, mencoba menenangkan pikirannya yang masih bercampur aduk. Ia menceritakan sepenggal kisah tentang perjalanan ke surau di pinggir hutan tanpa menjelaskan semua detail yang ia alami. "Itu hanya tempat yang sangat sepi, Bu. Tapi, insya Allah, aku baik-baik saja," ujarnya dengan suara pelan. Meski Bu Siti tampak sedikit lega, ia bisa merasakan ada sesuatu yang disembunyikan oleh suaminya. Ia memutuskan untuk tidak mendesak lebih jauh, hanya menyiapkan segelas teh hangat untuk menenangkan suaminya yang terlihat sangat lelah. Hari-hari berikutnya, Pak Mulyadi mencoba kembali ke rutinitasnya seperti biasa. Ia tetap mengajar anak-anak di surau desa, berinteraksi dengan warga, dan menjalankan kewajibannya sebagai guru ngaji. Namun, dalam hatinya, pengalaman malam itu terus menghantui. Setiap kali ia membuka Al-Quran, ia teringat pada anak-anak di surau gaib yang mengikuti bacaannya dengan suara aneh. Ia sering memikirkan sosok perempuan bercahaya yang memberinya pesan. Dalam keheningan malam, ia berdoa lebih lama dari biasanya, memohon petunjuk dan perlindungan kepada Allah.
Perasaan bersyukur bercampur dengan rasa takut, tetapi ia yakin bahwa tugasnya sebagai seorang guru ngaji tidak boleh berhenti hanya karena pengalaman aneh yang ia alami. Suatu hari, Pak Karno kembali datang ke rumahnya, membawa kabar yang membuat Pak Mulyadi terkejut. "Pak Guru, terima kasih sudah memenuhi undangan saya," katanya sambil tersenyum penuh arti. Pak Karno bercerita bahwa setelah kunjungan Pak Mulyadi, suasana di sekitar surau itu berubah. Tidak lagi terasa berat dan menakutkan, melainkan damai dan tenang. Anak-anak di sana sepertinya sudah menemukan jalan mereka. "Pak, itu semua berkat doa dan bimbingan Anda," tambahnya. Pak Mulyadi hanya mengangguk, merasa campur aduk antara lega dan bingung. Ia ingin menanyakan lebih banyak tentang surau itu dan anak-anak yang ada di sana, tetapi Pak Karno tampaknya tidak ingin membahasnya lebih jauh. Ia hanya pamit dengan senyuman misterius, meninggalkan Pak Mulyadi dalam lautan pertanyaan yang tak terjawab. Malam itu, Pak Mulyadi memutuskan untuk kembali merenungkan semua yang telah ia alami. Ia membuka Al-Quran dan membaca surat Yasin, berharap mendapatkan ketenangan. Dalam doa-doanya, ia memohon agar anak-anak di surau gaib itu diberikan tempat terbaik di sisi Allah. Ia juga berdoa agar dirinya diberikan kekuatan untuk melanjutkan tugasnya sebagai guru ngaji tanpa rasa takut. Ketika ia menutup doa, angin lembut berhembus masuk melalui jendela. Sekilas, ia merasa mendengar suara anak-anak melafalkan doa dengan lembut, sama seperti yang ia dengar di surau malam itu. Pak Mulyadi tersenyum kecil, merasa bahwa mungkin ini adalah tanda bahwa mereka benar-benar telah menemukan kedamaian. Sejak malam itu, Pak Mulyadi merasa hidupnya berubah. Ia semakin menyadari betapa besar tanggung jawabnya sebagai seorang guru ngaji, tidak hanya untuk mereka yang masih hidup, tetapi juga untuk jiwa-jiwa yang membutuhkan doa. Pengalaman di surau gaib itu menjadi pengingat bahwa ilmu agama adalah cahaya yang bisa menembus batas kehidupan dan kematian. Ia tidak pernah lagi kembali ke surau di pinggir hutan itu, tetapi doa-doanya selalu ia panjatkan untuk mereka. Di desanya, Pak Mulyadi semakin dihormati, tidak hanya karena ilmunya tetapi juga karena keberanian dan ketulusannya. Meski apa yang ia alami tetap menjadi rahasia di dalam hatinya, ia tahu bahwa malam itu adalah bagian dari perjalanan hidup yang menguatkan imannya dan mengingatkan dirinya akan kuasa Allah yang tak terbatas.